persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya Tuhan rindu berbicara kepada Bapak Ibu Saudara. Bersyukur karena kita dipilih oleh Tuhan, bisa beribadah kepada Tuhan. Ini saatnya kita mau lebih lagi, lebih dekat dan mengerti apa keinginan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati, kita tundukkan kepala kita mulai naikkan doa kita. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Semua oleh anugerah-Mu ya Bapa. Engkau yang mendorong setiap hati kami untuk datang beribadah kepada Engkau ya Bapa. Kami tahu semua oleh kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu ya Bapa. Kami bisa menghampiri tatamu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik di dalam kehidupan kami untuk selama-lamanya. Ini saatnya ya Bapa, kami siapkan hati kami mau beribadah kepada Engkau. Kami mau menyembah Engkau dan biarlah firman-Mu mengubah kami lebih lagi indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus yang siap menyembah. Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita angkat suara kita nyanyikan bersama. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Katakan Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Mari sembah Dia, katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama dari awal kita katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Katakan, Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita mulai naikkan doa kita. Oh Yesus, terima kasih ya Bapa. Sungguh kami mau mengagumi bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ada bagi kami, penyertaan-Mu ada bagi kami ya Bapa. Kami bisa rasakan ketika kami naikkan pujian ya Bapa, hadirat-Mu nyata di dalam hidup kami ya Tuhan. Ini saatnya ya Bapa, kami mau lebih lagi ya Bapa, tenggelam di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhi, oh Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur
menyembah. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sungguh Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, sungguh yang kami lihat hanya kemuliaan-Mu ya Bapa. Sungguh yang kami pandang hanya kekudusan-Mu Yesus. Sungguh yang kami rasakan adalah kasih-Mu ya Bapa. Oh, Urana mala 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 mala. Mari ya Tuhan, tidak terlewatkan ya Bapa. Pribadi lepas pribadi, Engkau curahkan Roh-Mu ya Bapa. Penuhi kami, kuasai bibir lidah kami Yesus. Biarlah kami menyembah dengan kekuatan kuasa Roh-Mu. Menyembah ya Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah dengan kebenaran Roh-Mu ya Tuhan. Oh, nama-nama Yesus, 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 kami memanggil nama-Mu di dalam doa, pujian, penyembahan ya Tuhan Yesus. Kami berseru memanggil nama-Mu, Allah kami yang berkuasa atas hidup kami. Mari wah Tuhan, yang berada di rumah-rumah, yang berada di ruangan Holy Spirit, mari kita angkat suara kita sembah Dia. Dia yang layak terima hormat, terima segala kemuliaan, terima pujian. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Hura nama lama yeta takara labo, hura nama lama ira lama yeta takara lama yeta labo. Oh hura lama yeta mama lama yeta, hura lama yeta takara labo. Yesus, nama di atas segala nama, Allah yang maha besar, yang kami sembah. Lama yeta takara labo, nama lama yeta lama yasande. Roh Kudus, Roh Kudus, kami berserah ya Tuhan. Hura nama-nama kata-kata lahu. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh haleluya. Sungguh Engkau Allah yang ajaib. Kami sungguh heran dengan kasih-Mu yang begitu indah ya Bapa. Tak pernah sedikit pun Engkau meninggalkan kami ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau ajaib. Mari kita angkat suara kita katakan, ajaibkah Tuhan, penuh kuasa, sanggup, haleluya, keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya ya Bapa, kami akan naikkan syafaat kami Yesus. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Hari ini kami datang kembali di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Tuhan adalah lebih baik satu hari di dalam pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Sungguh kami rasakan kehadiran-Mu memenuhi ruangan menara doa ini. Memenuhi juga setiap umat-umat-Mu yang mengikuti tayangan menara doa malam hari ini Tuhan Yesus. Kami mau katakan Engkaulah Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kami. Tuhan yang menjadi tempat pengharapan kami. Untuk itu kami mau naikkan segala doa dan permohonan kami saat ini di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau bawa Tuhan Yesus pokok-pokok doa kami malam hari ini. Kami berdoa untuk anak-Mu Tuhan Yesus, Kairunisa Indah Bapa yang saat ini bergumul untuk kesembuhan daripada suami Bapak Suandi Tuhan yang saat ini mengalami sakit stroke Tuhan. Kami mohon kepadamu, kami minta kepadamu Tuhan, ulurkan tangan-Mu untuk Bapak Suandi Tuhan. Sembuh saat ini Bapak, sembuh dari penyakit stroke-nya di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan alirkan kesembuhan malam hari ini untuk Bapak Suandi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-Mu Nikolas Tuhan yang sedang persiapan untuk skripsinya Tuhan Yesus. Tuhan kami minta hikmat bijaksana-Mu Tuhan untuk anak-Mu Nikolas Tuhan. Biarlah Tuhan dapat menyelesaikan skripsinya dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Rida Meliana, untuk Linda Wiyogo, untuk anak-Mu Yohanes Sugiarto, juga anak-Mu Rival Sapati Tuhan Yesus. Bapak apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu ini, sakit penyakit mereka, pergumulan mereka atas usaha mereka, biarlah Tuhan yang menjadi sumber segala jawaban bagi anak-anak-Mu ini. Kami juga mengangkat tangan kami untuk setiap anak-anak-Mu, umat-umat-Mu, baik yang ada di dalam menara doa hari ini Tuhan, juga yang mengikuti tayangan menara doa malam hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami ya Bapa, apapun yang menjadi penyakit kami yang mungkin belum dinaikkan lewat live chat Tuhan Yesus, kami percaya kami memiliki Allah yang hidup, yang menjadi sumber segala doa kami Tuhan, yang menjadi sumber kesembuhan atas setiap penyakit umat-umat-Mu Tuhan. Kami menaruh segala pengharapan kami di kaki-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu Tuhan yang jauh, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami pikirkan dan kami doakan, yang seperti ternyata di dalam kuasa-Mu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Mari semuanya lebih sungguh lagi kita katakan berseru, berseru memanggil namamu, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya
Mari sembah Dia, saudaraku. Mari angkat suaranya sembah. Tuhan, saat ini kami rasakan hadirat-Mu begitu kuat. Tuhan, curahkan ya Tuhan urapan kasih-Mu buat kami. Curahkan kesembuhan-Mu ya Tuhan, mujizat kesembuhan-Mu untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit hari ini. Tuhan, curahkan ya Tuhan damai sejahtera-Mu. Ganti semua ketakutan kami, kekhawatiran kami, bahkan keputusasaan kami ya Tuhan. Beri kami Tuhan roh yang bisa bertekun menantikan waktu Tuhan. Karena kami percaya waktu Tuhan itulah yang terbaik buat kami. Tuhan, berikan kami kesabaran-Mu Tuhan. Berikan kasih-Mu ya Tuhan. Berikan ya Tuhan iman ya Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu hari ini tuh bisa mengajar kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali saudara. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini kita masih belajar tentang hal berdoa. Kemarin kita bahas bahwa kita perlu ya ada 4 alasan kenapa kita harus tetap tekun dalam doa kita dan pokok doa kita ya yang tertentu ini. Nah ya kita belajar kemarin, kita doakan terus, kita doakan, dan hari ini kita akan belajar ya kan untuk apa yang harus kita lakukan ya ketika kita menantikan waktu Tuhan menjawab doa kita. Apa yang harus kita lakukan saudaraku ya. Nah, saya ingin bagikan kepada saudara ya, yang kita lakukan harusnya adalah menumbuhkan daripada iman kita. Kita harus lakukan hal-hal yang bisa menumbuhkan daripada iman kita. Memang kadang-kadang Tuhan izinkan kita seperti mengembara di padang gurun, seperti bangsa Israel, yang sebenarnya jalannya itu cukup 4 hari, tapi harus lewatin sampai 40 tahun. Bapak ibu saudara yang kasih Kristus, saya percaya ya, setiap doa yang kita panjatkan, ya kan? Ya, setiap doa yang kita panjatkan, ya kan? Apabila ada penundaan, saya yakin saudaraku, di balik setiap penundaan daripada doa kita, di sana Tuhan selalu memiliki tujuan. Katakan amin. Tujuan yang utama adalah tujuan kekekalan, saudaraku, ya kan? Jadi Tuhan tuh lebih konsen menaruh perhatian saudara kepada kita ya kan, untuk dia mengubah kita ya kan, dan perubahannya ini ya kan bersifat itu kekal. Makanya dalam Roma 8 ayat 28 saudara, itu dimulai dengan satu kalimat begini, kita tahu sekarang. Kita tahu, jadi taunya sekarang saudaraku, setelah apa? Setelah kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di balik setiap penundaan-penundaan, penantian-penantian, pergumulan-pergumulan yang begitu panjang. Kita tahu sekarang ya, Alkitab katakan bahwa Allah turut bekerja ya kan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang di sini saudara kan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya kan, ditegasin lagi yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ketika seseorang yang mengasihi Tuhan dan mau hidup sesuai dengan rencana Allah, saudaraku, biasanya Tuhan lakukan satu apa saudara?
pekerjaan-pekerjaan yang membentuk daripada karakter kita, kepribadian kita, saudaraku. Ya kan? Oleh karena itulah pentingnya dia buat satu penundaan. Ya kan? Saya kasih contoh, saudaraku. Penundaan, saudaraku. Yang pertama ada penundaan yang saya ingat nih, yang gak persiapkan sebenarnya. Yaitu tentang siapa? Doa yang dipanjatkan oleh Zakaria dan Elisabet. Ya, kita bisa bayangkan seandainya Tuhan, ya kan, seperti mereka mungkin juga gak doa, menikah, saudaraku, lalu bulan depannya punya anak. Saya percaya bahwa kita gak akan pernah kenal namanya Zakaria, Elisabet, dan Yohanes. Tapi saudara, mereka doanya mereka, saudaraku, itu begitu lama penundaannya. Sampai ketika jawaban doa itu datang dan disampaikan oleh malaikat Tuhan langsung kepada Zakaria. Ketika dia melayani di bait Allah, Zakaria aja sampai gak percaya, gak menduga. Saudaraku, nah kenapa Tuhan harus menunda doa Zakaria dan Elisabet? Ya kan? Baru setelah tua punya anak. Karena anak daripada Zakaria Elisabet yang namanya Yohanan, saudaraku, ya kan? Ini punya penugasan, dia lahir, dia hidup untuk satu tugas. Apa saudara? Mempersiapkan jalan buat kedatangan Tuhan. Yang artinya adalah bahwa kehidupan Yohanes mempersiapkan supaya Yesus datang ke dunia ini, dia mau melayani, pelayanannya tuh udah siap semuanya. Dengan pelayanan apa saudara? Pertobatan dan baptisan. Lalu murid-murid Yohanes itu menjadi benih, jadi bekal, ya kan, yang dipersiapkan untuk menjadi murid daripada Yesus Kristus, yang akan melayani bersama Yesus. Saya lihat sini, banyak sekali penundaan saya bilang. Kita lihat lagi, kenapa kau harus menunda daripada Hana punya anak, saudaraku? Karena masanya, waktunya, saudaraku, adalah waktu yang belum tepat apabila dia langsung punya anak. Dia harus mengalami proses penundaan, penantian yang begitu panjang, bahkan meremukkan daripada dirinya. Sampai dia bisa berdoa sampai mengerang, sampai menangis. Saudara, bahkan dia bernasar, kalau Tuhan berikan saya seorang anak laki-laki, anak ini aku persembahkan pada Tuhan. Lalu Tuhan, saudaraku, berikan Hana seorang anak laki yang bernama siapa? Samuel. Samuel adalah jawaban buat doa daripada umat Israel pada waktu itu. Di mana pemimpin, tidak ada pemimpin rohani. Tidak, itu seperti kayak dunia itu gelap lah. Kehidupan rohaninya kacau. Saudaraku, semuanya kacau. Samuel lahir, saudara. Dia bertumbuh menjadi seorang, saudara, yang berdiri bagi bangsanya. Hari ini saya ingin bagikan kepada saudara semua, ya. Ada beberapa dalam hidup kita, saudaraku. Kadang-kadang doa yang kita naikkan, kalau Tuhan belum menjawab seminggu, sebulan, setahun, saya yakin kalau doa itu memang benar, doa itu memang sesuai dengan kehendak Allah, terus doakan. Saudaraku, saya percaya hasil daripada doa ini punya dampak besar bagi kerajaan Allah. Katakan amin. Nah, sementara kita menantikan jawaban doa itu, apa yang harus kita lakukan? Ada 5 hal yang harus kita lakukan, saudaraku. Yang pertama adalah kita baca di dalam Matius 7 ayat 7. Ya, Matius 7 ayat 7 kita baca 1, 2, 3. Mintalah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dia bilang keep on asking. Jadi teruslah berdoa, ya kan? Teruslah meminta, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, ya. Keep on seeking. Teruslah cari, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, keep on knocking, ya. Maka pintu akan dibukakan padamu. Yang pertama adalah apa yang harus kita lakukan pada waktu kita menantikan jawaban waktu Tuhan, ya saudara. Pertama kita harus terus berdoa. Katakan amin. Jadi kesimpulan apa? Tuhan menggunakan penundaan. Ya kan? Untuk menjawab doa kita.
Dia punya tujuan untuk membantu kita supaya kita bisa bertumbuh. Lalu kita siap untuk jawaban doa yang lebih besar dan lebih baik. Katakan amin. Terus doa. Katakan amin saudara. Terus doakan. Tiap hari, setiap kalau keingetan ada dorong atau doa, doakan itu saudara. Waktu kita tidak mau berdoa, ambil keputusan berdoa. Katakan amin saudara. Itu yang pertama. Apa yang harus kita lakukan? Terus berdoa. Yang kedua adalah teruslah melayani. Teruslah apa? Melayani. Kita baca Roma 12 ayat 11. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu apa? Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi terus. Kenapa kita harus terus melayani? Sementara kita menantikan. Banyak orang, alah Tuhan udah gak jawab doa saya. Jadi saya bisa secara manusia saya bisa memahami, bisa mengerti. Ada beberapa di antara kita ketika Tuhan tunda. Ada beberapa orang kan Tuhan tolak. Tuhan tidak jawab doanya. Mereka mulai berhenti berdoa. Mulai berhenti melayani. Saya bilang berhenti melayani. Saya tidak melayani lagi. Kecewa. Kenapa saya sudah berdoa cukup lama. Dan saya terus doakan. Kenapa mama saya tetap meninggal? Kenapa kok suami saya harus meninggal? Kenapa kok anak saya diambil oleh Tuhan? Sejak saya itu mereka kecewa. Saudaraku, kenapa Tuhan tidak tolong sepertinya? Saya ingin ajak saudara, ya kan? Belajar seperti Yesus. Ya, Yesus memang doanya selalu dijawab. Tapi ada satu kali, saudaraku, di Taman Getsemani, doa Yesus tidak dijawab oleh Bapa. Dia minta kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Ya kan? Tapi Yesus berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Bapak apa saudara? Tolak. Kau harus jalani penderitaan ini. Yesus tidak kecewa saudara. Dia tetap melayani Bapaknya, kehendak Bapaknya. Waktu di atas kayu salib, dia masih doa. Dia berdoa apa? Bapa ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia masih layani. So, bahkan sampai hari ini, Yesus di surga, Yesus masih berdoa buat kita. Bukan berarti semua doa Yesus dijawab. Maka dia terus berdoa. Ada kala dalam hidup kita, doa kita ditolak Tuhan. Ditunda, ditolak. Tapi teruslah melayani. Katakan amin. Kenapa? Saudara, saya tadi dapatkan satu ayat. Saudaraku, 1 Korintus 15. Ayat 58. Ini ayat ini bicara tentang Paskah, kematian, kebangkitan Yesus. Dan maut, bicara tentang kematian yang ditaklukkan lewat kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi ditutup saudara pasal ini dengan ayat saudara, tetaplah melayani. Saya akan bacakan saudara, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam apa? Pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi sementara kita menantikan jawaban Tuhan, dia tundakah atau dia tolakkah, yang penting kita mau dengar jawabannya. Teruslah berdoa, teruslah melayani. Kata amin. Ini penting, saudaraku. Karena jerih payah kita tidak sia-sia. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita menantikan jawaban doa, saudara, atau mengalami penantian atau penundaan? Ya. Yang ketiga adalah saudara lanjutkan ke kelompok kecil atau kul. Saudara, jangan saudara datangi, saudara tertanam di kul saudara. Kita akan baca sama-sama Ibrani 10 ayat 25. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita.
seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara Yesus, kenapa kita harus perlu tertanam dalam satu kelompok kecil? Saudara tahu, ya kan? Pada waktu kita melihat bagaimana contoh gereja mula-mula. Saudara, gereja mula-mula, saya melihat saudara, gereja mula-mula ini gereja mereka yang dibentuk dengan kelompok-kelompok kecil. Saudara, yang begitu sangat efektif. Saudara, mereka sama-sama memuji Tuhan. Mereka sama-sama mendiskusikan daripada pengajaran rasul-rasul. Lalu mereka memecah-mecahkan roti, saudaraku. Lalu saudaraku, mereka semuanya sehati. Alkitab katakan mereka sehati dan sejiwa. Apa bentuk sehati dan sejiwa? Kita udah tahu ya kan? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi Alkitab katakan dalam Kisah 4 ayat 32 sampai 35 saya mau bacakan. Ini saudara, kenapa? Apa yang kita lakukan pada waktu kita sedang menantikan waktu Tuhan? Kita belajar seperti gereja mula-mula. Di sini dikatakan Kisah 4 ayat 32 35, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah kepunyaan sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Saudara, mereka tertanam di satu kelompok kecil. Mereka saling melayani kelompok kecil ini, saudaraku. Lalu apa yang terjadi, saudara, ketika mereka sehati dan sejiwa? Milik mereka, ya kan, tidak menganggap bahwa ini milik aku, ya kan, bukan milik aku. Menjadi milik bersama, mereka satukan. Apa yang terjadi, saudara? Alkitab katakan, dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam apa? Kasih karunia yang berlimpah-limpah, dahsyat. Kalau kita bisa hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, kita tidak pernah kekurangan yang baik dari Tuhan. Katakan amin. Ya, ayat 34 disertai lagi apa? Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan apa? Keperluannya. Dahsyat. Ada keseimbangan di sini. Saudara harus tertanam dalam satu gereja. Ya, khususnya dalam satu kelompok kecil. Ya, banyak orang bilang komsel. Kalau kami bilangnya cool, ya kan saudaraku, ada banyak hal, saudaraku, atau family altar dan lain sebagainya. Kenapa saudara? Disitulah saudara Tuhan ya kan bekerja di tengah-tengah kita. Di sini katakan kuasa Allah bekerja dan kasih karunia. Mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ya kan? Tidak ada yang kekurangan. Ya. Yang keempat, apa yang harus saudara lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya kita menantikan waktu Tuhan. Yang pertama, kita terus berdoa. Yang kedua, kita terus melayani. Yang ketiga, kita tertanam dalam kelompok kecil. Saudaraku, kita punya komunitas rohani. Yang keempat adalah teruslah menabur. Terus menabur, saudaraku. Terus menabur. Pengkhotbah 11 ayat 6 katakan apa? Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Atau kedua-duanya sama baiknya. Katakan amin. Saudara, sama baiknya. Nabur, terus kerjakan. Saudaraku, ya kan? Kita tidak pernah tahu apa yang akan Tuhan lakukan dengan benih yang kita tanam. Saat kita sedang menantikan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya kita kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Kalau kita mau melihat bagaimana Tuhan bekerja hidup kita, kerjakan, siapkan. Saya ada istilah ya saudaraku ya. Tuhan tidak akan pernah bisa memakai, ya kan, seseorang yang nganggur saja. Ya kan, jangan bilang Tuhan aku nunggu Tuhan nih. Jadi aku gak buat apa-apa. Ya kan,
Mereka pakai istilah, nyalakan kunci mobilmu. Mulai bergerak. Saya masih ingat, saya udah berkali-kali suka ceritakan kesaksian dari seorang hamba Tuhan, Joel Austin. Dia punya adik, saudaraku ya, adiknya namanya mungkin namanya Lisa Austin. Waktu itu masih kecil, saudaraku. Ya. Bapaknya John Austin tuh mau pergi ke kantor, ke gereja. Karena ada meeting, saudara, jadi pergi agak pagi pada waktu itu. Nah, adik daripada Joel Austin ini, Lisa Austin ini, dia lihat bapaknya mau pergi. Dia bilang, "Pak, saya ikut." Saya ikut, dia bilang gitu kan. Dia, pada waktu sementara bapaknya tuh mau pergi sarapan dulu, datang ke meja makan. Aku ikut, kata bapaknya, "Nggak bisa hari ini, jangan nak." Ya kan, "Aku ada meeting, nggak bisa, sibuk. Kamu nanti aja." Saudara, "Aku ikut," dia bilang. "Nggak bisa." Lalu Lisa Austin ini, dia masuk kamar. Saudara, apa yang dia buat setelah dia minta? Dia mandi. Dia ganti baju yang rapi, saudaraku. Lalu dia masuk ke mobil bapaknya. Sementara bapaknya lagi sarapan pagi. Selesai bapaknya sarapan, bapaknya udah pamit-pamit sama ibunya dan segala macam. Dia masuk mobil, rupanya anaknya yang kecil ini sudah di mobil. Dia bilang, "Papa, aku ikut ya." Bapaknya gak bisa tolak. Karena anaknya sudah mandi, sudah di mobil bersama dengan dia. Dan akhirnya bapaknya memberikan apa yang dia inginkan. Saudara mengerti maksud saya di sini? Yang ngerti katakan amin. Terus nabur, kerjakan. Kalau kita gak pernah kerja apa yang bisa kita kerjakan, saudaraku, buat apa kita bisa buat, layani apa yang kita bisa layani. Sementara kita terus doakan, fokuskan bahwa Tuhan pasti melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang aku doakan, pikirkan. Sementara aku lakukan apa yang menjadi kewajiban saya. Yang ngerti katakan amin, saudara. Ini yang Tuhan buat, saudaraku. Di dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10 kita baca sama-sama, saudara. Ya, Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi sini jangan jemu berbuat baik. Terus saya lakukan. Berbuat baik, kita bisa berbuat baik karena kita berpikir yang baik. Berkata yang baik. Kita selalu mendoakan. Terus lakukan itu, saudara. Ya kan? Tuhan bilang apabila datang waktunya, kalau kita tidak jadi lemah, ya kan, maka kita akan menuai. Saudara percaya kita akan menuai? Tabur terus, saudara. Tiap hari tabur kebaikan. Saudara, saya juga tidak menyangka, ya kan, saya tidak pernah menyangka saya akan jadi pendeta. Yang kita diberikan gereja yang cukup besar, gedung dan fasilitas. Pada waktu saya masih bekerja, saudara, ya, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, saya rindu untuk terus melayani, suka doa soal melayani. Nah, satu hal ketika saya sudah, khususnya pada waktu saya pimpin perusahaan Palembang ini, saya kenal banyak pendeta-pendeta pedesaan. Jadi awalnya saya kenal cuma 1 atau 2 orang, ya kan, mereka cerita banyak hal, lalu saya datangi tempat pelayanannya di desa. Pada waktu hari di mana saya bisa libur gitu kan, saudara. Saya pergi, saya pelayanan. Mereka undang saya khotbah. Ya kan, saya mulai. Lalu hati saya bilang, oke, kalau gitu kita reno deh. Ya kan, saya bilang, kita reno ininya. Ya kan, saya cuma reno, saya pakai uang pada tabungan pada waktu itu. Untuk reno 1 gereja. Cuma 1, 2. Lalu rupanya dari mulut ke mulut mereka mulai bicara. Ya kan, ini ada atau dari Palembang. Lalu datang lagi pendeta yang lain, kasih proposal. Mereka mau bangun gedung gereja. Pada waktu itu saudara, bangun gereja di desa nggak semahal zaman sekarang lah, ya kan? Nah, saya tuh senang sekali dapat dilibatkan oleh Tuhan pada waktu itu. Oh, ini pelayanan saya. Saya banyak nabur untuk pembangunan gedung-gedung gereja. Yang nggak punya tanah kita beli tanah. Yang sudah punya tanah, belum ini kita bangunin. Saya mau pribadi. Itu sebagai pelayanan, saya senang sekali. Saya datangi pas sudah jadi, saudara. Setelah saya jadi pendeta,
pada waktu itu saudara, kita tidak punya gedung gereja. Sampai satu saat, satu titik di mana kita nih gereja ibadahnya tuh pindah-pindah yang gak jelas tempat ibadahnya itu di mana. Nah pada saat itulah saya berdoa saudaraku. Saya bilang, Tuhan aku minta gedung gereja. Buat gereja Bethel ini yang kami gembalakan. Tuhan tolong berikan kami gedung. Itu tiba-tiba Tuhan buka. Kamu sudah menyimpan harta di surga. Apa maksudnya? Kamu sudah nabur pada waktu itu. Ya kan, menabur untuk para pendeta supaya punya gedung gereja. Itu ada satu keyakinan. Walaupun gereja, saudaraku, tidak mempunyai cukup dana untuk membangun gedungnya pada waktu itu. Singkat kata kita bisa beli tanah 1414 meter persegi. Kita kasih DP 12 juta, itulah uang gereja pada waktu itu saudaraku. Semuanya. Dan singkat kata saya cerita bahwa Tuhan mencukupi untuk pembangunan itu, pembelian tanah dan pembangunan. Dan tidak kekurangan apa, itulah awal. Dan terus menerus saudara Tuhan berkati. Perluasan gedung. Saya melihat tidak pernah kita duga sebelumnya. Saya tidak tahu kalau taburan-taburan saya untuk membangun gedung-gedung gereja di desa-desa, di mana-mana dengan uang daripada tabungan, itu punya dampak bahwa ketika saya dipanggil jadi pendeta, saya jadi pendeta yang punya gedung gereja. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Bahkan cabang-cabang, ya cabang-cabang kami saudara, punya tempat ibadah sendiri. Punya gedungnya sendiri, fasilitasnya sendiri. Bertahun-tahun sebelumnya, saudaraku, sering saya saksikan, nih hanya untuk memotivasi. Ya terus menabur, terus menabur. Saya punya beban, saya suka sekali. Ya kan, memberikan bantuan untuk orang-orang yang mau sekolah. Siapapun itu. Baik keluarga, saudara, siapapun orang-orang yang saya kenal. Saudara, itulah taburan benih. Pada waktu kami dikaruniai anak. Lahir Asasa masih kecil. Menjelang besar, ya kan? Lalu Joel, kita melihat itu. Satu doa saya. Saudara tahu, Tuhan saya berdoa. Supaya kami diberikan kesempatan untuk sekolahkan anak-anak kami. Ke sekolah-sekolah terbaik. Supaya mereka bisa mendapat pendidikan yang bagus. Ya kan, secara karakter dan lain sebagainya. Doa saya tidak pernah mikir. Dan apa yang terjadi saudaraku? Pada waktu itu memang bahkan jadi pendeta. Kita gereja, kita belum seperti yang sekarang. Masih sangat sederhana keadaan seperti sana. Tapi saya bisa melihat bahwa Allahku sanggup mencukupi segala keperluan. Menurut kekayaan dan kemuliaan. Ya kan? Saya percaya ayat itu hasil daripada apa? Paulus ucapkan karena jemaat Filipi dengan murah hati mendukung daripada pelayanan Paulus. Di mana pada saat itu tidak ada satupun jemaat yang membantu Paulus untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Supaya dia bisa pergi pelayanan. Jemaat Filipi inilah yang memenuhi kebutuhan Paulus. Lalu Paulus bilang, Allah akan penuhi segala kebutuhanmu. Apapun yang kamu butuhkan. Karena kamu sudah menabur. Ya kan? Sehingga aku bisa cukup. Bahkan berlebih lewat pemberian kamu. Maka Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Terus menabur saudara. Terus berdoa. Yang kedua terus apa? Melayani. Yang ketiga apa? Tertanam dalam gereja lokal. Masuk dalam kelompok sel. Ya. Terus menabur. Yang terakhir adalah. Ya kan? Teruslah percaya. Terus percaya. 2 Timotius 3:14 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Hendaklah engkau tetap berpegang pada maksudnya percaya, terus percaya. Hidup dalam prinsip-prinsip firman, ya kan? Yang engkau sudah terima. Yang kau sudah yakini dengan selalu ingat ada yang ngajarin saya. Hamba Tuhan ini, gembala saya ini yang ngajari saya. Untuk saya bisa ini kan. Saya percaya saudaraku, pegang terus. Ya, tetap percaya. Di dalam Wahyu pasal 3:10. Lebih jelas saudara,
ayat ini kenapa kita harus selama kita menantikan waktu Tuhan. Waktu Tuhan untuk menjawab kita. Atau waktu Tuhan yang sempurna untuk kita. Yang saudara, maka kita harus tetap percaya. Wahyu 3, 10 dan 11 saya ingin baca buat saudara. Ini ayat sangat penting sekali. Bagus sekali. Karena engkau menuruti firman-Ku, tetap percaya. Untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan apa? Melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Akan datang satu hari. Pencobaan besar ini. Saudara, Tuhan janji. Ya, kalau saudara terus percaya. Ya kan? Ikuti firman. Pegang kebenaran firman. Ya. Terus menantikan Tuhan. Tuhan akan lindungi kita. Yang percaya katakan amin. Ayat 11 katakan apa? Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Supaya tidak seorang pun mengambil apa? Mahkotamu. Saya berdoa. Saudara yang aktif di menara doa ini. Tekun mengikutinya. Kita sudah 4 tahun lebih saudaraku. Kita belajar firman setiap hari. Jangan sampai saudara satu orang pun mengambil mahkota kita. Ketika kita menghadap Tuhan. Biarlah kita tetap punya mahkota. Ya saudaraku. Mahkota ini adalah bentuk daripada harga yang kita bayar ketika kita mau ikut Tuhan. Ya, keselamatan itu gratis. Keselamatan itu ada kasih karunia. Tetapi mahkota saudara harus bayar harga. Ketika saudara sudah menjadi percaya. Katakan amin. Terlibatlah dalam suatu pelayanan. Ya, untuk pelayanan saudara siap direpotin, dicapein, dirugiin, keluar segala macam. Banyak salah paham, banyak penderitaan, telan. Katakan amin saudara. Telan. Ya. Terlibat dalam kelompok kecil. Lakukan hal-hal yang kita tahu kita bisa lakukan untuk mengembangkan keterampilan kita. Terus bertumbuh, kembangkan keterampilan saudara, kemampuan saudara, pengetahuan saudara. Ya, supaya kita bisa melayani lebih hebat. Kembangkan kebiasaan baru, karakter kita majukan. Lebih belas kasihan, lebih murah hati, lebih rendah hati, lebih lembut, lebih sabar. Kita doakan ini. Saya berdoa, kita akan menjadi pendoa-pendoa yang penuh dengan kuasa Allah. Kita menjadi pendoa-pendoa yang berkenan di hati Tuhan. Kita sudah belajar dari sejak Selasa, ya kan, sampai hari ini, ya kan, bagaimana Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang suka berdoa. Mari kita akan bangkit berdiri saudara. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus saudara. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami terus ya Tuhan mau ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Untuk hidup kekal. Tuhan kau luputkan, kau bebaskan kami. Ya Tuhan dari hukuman lautan api yang menyala-nyala. Karena Engkau mau ya Tuhan menanggung semua dosa dan kesalahan kami. Engkau rela ya Tuhan menanggung semua dosa kami. Menjadikan kami semuanya benar. Hari ini Tuhan, kami ingin tetap berdoa, tetap melayani-Mu. Ya Tuhan, mau masuk, ya, tertanam dalam gereja. Ya Tuhan, sel, ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk terus menabur.
bisa terus menabur ya Tuhan, benih-benih yang baik, benih-benih firman. Tuhan, kami mau tetap percaya ya Tuhan, berpegang teguh pada iman kami. Terima kasih, ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Sucikan terus kami, cucikan kami di kuasa darah-Mu. Ajar kami untuk bisa percaya kepadamu. Engkau yang pegang kendali dalam hidup kami. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu, telah ku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.